Oke, lanjut. Selamat sore, selamat sore Pak. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan kerja kelompok kami tentang proyek membuat tiket pemesanan Tiomas. Yang pertama kami akan melakukan perkenalan diri kami dengan saya atas nama William dengan NIM 43324032. Dengan saya Esther Satya Sinaga dengan NIM 43324059. Dengan saya Julius Mare dengan NIM 43324037. Baiklah, yang pertama adalah ada fungsi login. Pada fungsi login terdapat cari username dan password. Pada cari username dan password itu merupakan dua array yang untuk menyimpan input username dan password yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian ada cari file username dan file password. Itu merupakan dua array untuk menyimpan username dan password yang dibaca dari file akun txt. Kemudian terdapat integer login berhasil, itu menandakan variabel untuk menandakan apakah login berhasil ataupun tidak. Kemudian ada file pointer file, itu merupakan pointer file untuk yang digunakan membuka dan membaca data akun dari file akun txt. Kemudian ada printf login, itu menampilkan header untuk bagian login. Kemudian ada printf masukkan username, di situ pengguna diharapkan untuk masukkan username. Kemudian ada scanf username, menerima input username dari pengguna dan menyimpannya dalam array username. Kemudian ada printf masukkan password, meminta pengguna untuk memasukkan password. Kemudian ada scanf password, itu menerima pengguna dan menyimpannya dalam array password. Kemudian ada file open, itu merupakan eh, mencoba membuka file akun txt dalam membaca mode mode reading jika file tidak ditemukan atau ada masalah file ataupun file tidak dapat dibuka. Kemudian ada if file, itu mengecek apakah file berhasil dibuka atau jika tidak, fungsi akan mencetak pesan kesalahan dan mengembalikannya dalam nilai nol. Kemudian ada printf gagal membuka file akun, itu menampilkan pesan error jika tidak dapat dibuka filenya. Kemudian ada while fscan, itu membaca pasangan username dan password dari akun txt menggunakan f fscanf. Proses ini berulang hingga mencapai akhir file. Kemudian ada if string compare, itu mengcompare username dan password yang dimasukkan pengguna dengan data yang ada dalam akun akun txt, apakah cocok ataupun tidak. Kemudian ada fclose, itu menutup file setelah selesai membaca. Kemudian ada if login berhasil, itu mengecek apakah login berhasil. Jika login berhasil bernilai satu, artinya login berhasil. Itu kemudian ada printf login berhasil, itu menampilkan pesan selamat datang jika login berhasil, dan yang else itu jika login gagal, maka login gagal karena username atau passwordnya tidak ditemukan dalam file txt. Kemudian printf login gagal username dan atau password salah. Itu menampilkan pesan kesalahan jika login gagal. Selanjutnya, fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Adapun dari fungsi untuk daftar akun yang pertama itu ada void daftar akun yang berfungsi untuk menampilkan judul pendaftaran di akun layar. Adapun printf masukkan username adalah untuk meminta input username dari pengguna. Ada juga scanf version s, username berfungsi untuk membaca input username dan menyimpannya dalam variabel username. Ada juga kegunaan dari printf adalah printf masukkan password masukkan password baru adalah berfungsi untuk meminta input password dari pengguna. Ada scanf version s password yang berfungsi untuk membaca input password dan menyimpannya di dalam variabel password. Ada pun untuk pengecekan username yang sudah ada yaitu yang pertama ada file sama dengan open akun txt yang berfungsi untuk membuka file akun txt dalam mode baca R.
Ada juga if file sama dengan null, yaitu memeriksa apakah file sudah berhasil dibuka atau belum. Ada juga while scanf file percent s file username dan file password sama dengan EOF yang berfungsi untuk membaca username dan password dari file. Ada if strcmp yang username file dan username sama dengan nol yang berfungsi untuk membandingkan username yang dimasukkan dengan username yang dalam file. Ada juga printf username yang sudah digunakan yang dicoba username lain dengan /n. Jika username sudah ada, menampilkan pesan bahwa username sudah digunakan. Fclose atau file berfungsi untuk menutup file. Return itu keluar dari fungsi. Adapun untuk menutup file, fclose buka kurung file tutup kurung titik koma ya titik koma berfungsi untuk menutup file setelah pengecekan selesai. Adapun untuk menambahkan password dan username ke dalam file, yang pertama yaitu adalah code-nya file sama dengan fopen akun txt a yang berfungsi untuk membuka file akun txt dalam mode tambah. Ada juga if buka kurung file dan seru sama dengan null adalah untuk memeriksa apakah file berhasil dibuka atau belum. Fprintf buka kurung file koma %s/n username password berfungsi untuk menulis username dan password baru ke dalam file. Printf pendaftaran yang berhasil /n titik koma berfungsi untuk menampilkan bahwa pendaftaran berhasil. Fclose buka kurung file adalah berfungsi untuk menutup file. Else jika file tidak berhasil dibuka. Printf gagal membuka file untuk menambahkan data /n tutup kurung titik koma berfungsi untuk menampilkan pesan dan kesalahan. Adapun kesimpulan dari fungsi daftar akun ini berfungsi untuk menarik input username dan password dari pengguna, memeriksa apakah username tersebut sudah di dalam file akun txt. Adapun kode yang selanjutnya dijelaskan oleh teman saya William. Apa dulu? Stop dulu, stop dulu, stop dulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian fitur pemesanan dari kode ini. Fitur pemesanan pada kode ini terdiri dari beberapa tahap yang dirancang yang memungkinkan kita untuk memilih rute, mobil, jadwal, kursi, yang selanjutnya akan disimpan detail pemesanannya ke dalam sebuah file. Yang pertama itu ada input rute dan hari. Untuk di bagian rute, pengguna diminta memasukkan rute perjalanan, seperti contohnya dari Jakarta ke Bandung. Selanjutnya untuk harinya, pengguna atau orang yang memesan juga dapat diminta untuk memasukkan hari keberangkatan. Selanjutnya ada input rute dan hari yang diambil menggunakan fungsi fgets. Kemudian hasilnya disimpan di dalam variabel global rute dan hari. Yang kedua ada di bagian pemilihan mobil. Fungsi pilih mobil menampilkan daftar mobil yang tersedia yang diambil dari array mobil. Pengguna memilih mobil dengan memasukkan angka 1 sampai 3. Jika semisalnya pilihannya tidak valid atau semisal kita membuat pilihannya itu 0 atau di atas dari 3, maka secara otomatis itu sistemnya akan membuat kita itu memilih mobil nomor 1. Selanjutnya ada di pemilihan jadwal. Fungsi pilih jadwal memungkinkan menampilkan daftar jadwal keberangkatan yang diambil dari array jadwal. Pengguna memilih jadwal dengan memasukkan angka 1 sampai 3. Jika pilihan tidak valid, jadwal pertama akan dipilih secara otomatis. Kemudian ada di bagian pemesanan kursi. Fungsi inisialisasi kursi mengatur semua kursi ke status kosong dan yang akan ditandai oleh angka 0. Yang selanjutnya ada
fungsi pesan kursi menampilkan susunan kursi yang tersedia dalam format matriks 4x3. Meminta pengguna untuk memasukkan jumlah kursi yang ingin kita pesan. Kemudian untuk setiap kursi, pengguna diminta memilih baris dan kolom. Jika kursi tersedia, maka akan ditandai dengan 0. Dan jika sudah dipesan, maka kursi tersebut akan ditandai dengan huruf X. Jika kursi sudah terisi atau input tidak valid, pengguna diminta untuk memilih kursi lain. Selanjutnya ada di bagian penyimpanan data pemesanan. Yang pertama, fungsi simpan data, menyimpan informasi berikut eh, ke file data underscore pemesanan.txt. Dan yang akan disimpan itu ada nama pengguna, rute, hari keberangkatan, jadwal keberangkatan, mobil yang dipilih, status kursi setelah pemesanan dalam format matriks. Dan data ini akan dicatat dengan format yang mudah dibaca di dalam folder txt-nya, menggunakan pemisah untuk setiap pemesanannya. Seperti sama dengan dari ujung ke ujung itu untuk memisahkan eh, pemesanan pertama dan pemesanan kedua. Selanjutnya ada di bagian konfirmasi dan penutup. Setelah semua data disimpan, program mencetak pesan diterima dengan terima kasih dan menyebut nama pengguna di akhir kalimatnya. Selanjutnya pada alur pemesanannya, yang pertama pengguna login terlebih dahulu, kemudian memasukkan informasi rute dan keberangkatan. Yang ketiga memilih mobil dan jadwal pemesanan dan jadwal perjalanan. Yang keempat memesan kursi yang diinginkan. Yang kelima data pemesanannya akan disimpan ke dalam file dan pengguna dapat mengkonfirmasinya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menampilkan eh, bagaimana contohnya ketika file ini dijalankan. Yang pertama saya akan menjalankan sistem pemesanannya di bagian daftar akun. Kita disuruh memasukkan username baru, maka kita akan masukkan username kita. Seperti contohnya saya akan masukkan nama saya, kemudian kita memasukkan passwordnya. Nah, kemudian kita akan masuk ke file yang tadi. Kemudian kita akan melakukan login dengan akun yang baru saja kita buat. Selanjutnya kita akan masukkan username yang tadi kita daftarkan. Kemudian masukkan passwordnya. Jika loginnya gagal, maka akan keluar inputan seperti ini. Jika berhasil, maka inputannya akan menjadi seperti ini dan langsung menuju ke menu utamanya. Selanjutnya kita akan memulai ke pemesanan tiketnya. Kita disuruh memasukkan rutenya. Maka kita masukkan Bali G ke Medan. Kemudian kita masukkan hari keberangkatannya. Selanjutnya kita akan memilih mobil yang akan kita gunakan. Kita akan memilih nomor 4 saja supaya kita bisa melihat eh, bahwasannya jika pilihannya kosong maka dia akan otomatis memilih mobil yang pertama. Nah, di sini jika kita memilih mobil yang di atas 4 atau semisal 0, maka dia akan otomatis memilih Toyota Avanza atau yang bisa dibilang di sini di nomor 1. Selanjutnya kita akan memilih jadwal keberangkatannya. Kita akan memilih nomor 2. Selanjutnya memasukkan kursi yang dipesan. Kita disuruh memasukkan baris kolom mana yang akan kita tempati nanti kursinya. Kita mengambil kolom pertama. Nah, jika di sini kita sudah berhasil melihat datanya berhasil disimpan ke dalam file dan di sini ada output yang terakhir yang sudah saya jelaskan tadi, kata-kata terima kasih dan di belakangnya akan ada nama kita disebutkan. Untuk data pemesanannya akan masuk ke dalam data underscore pemesanan.txt di sini seperti ini. Dan untuk daftar akun yang kita daftarkan tadi akan otomatis masuk ke dalam akun .txt seperti ini.
Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Terima kasih, Pak.